ada visi akan pertumbuhan, dan yang paling penting tadi banyak sekali disinggung juga mengenai kondisi yang terjadi di Myanmar. Misi perdamaian dunia dapat terwujud dan bisa dimulai dari kawasan ASEAN. Berbagai persiapan yang sudah kami lakukan terkait ASEAN Chairmanship ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Saat kita kemudian menjadi ketua ASEAN, tentunya kita harus mengusung prioritas ekonomi. Pertama adalah arahan tersebut adalah sifatnya harus sangat strategis, sangat impactful atau berdampak luas, harus jalan dengan presidensi G20 yang memang sudah kita selesaikan pada tahun lalu, dan jadi ada garis atau benang merahnya, dan tentunya juga menarik bagi dunia usaha. Kemudian dari Pak Mendak sendiri memberikan arahan agar PED kita atau prioritas ekonomi ini harus low hanging fruit, harus impactful, fokus pada pemulihan ekonomi dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi kita lebih benar-benar mengutamakan dampak atau implikasi positifnya seperti itu. Kemudian kami juga mendapatkan arahan yang sangat jelas juga dari Ibu Menlu yang pada intinya adalah sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh menteri-menteri lainnya, tapi mungkin yang kami ingin garis bawahi adalah harus menjadi legacy dan berkualitas dan bermanfaat besar. Harapannya tentunya pada tahapan jangka panjangnya ini bisa meningkatkan perdagangan cross border, baik perdagangan jasa maupun investasi seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua adalah penandatanganan protokol kedua dari amendement dari persetujuan ANZ FTA. Proses upgrading ini bisa diselesaikan dengan ditandatanganinya protokol to amend agreement establishing the ANZ FTA. Nah, rencananya penandatanganannya ini akan dilakukan pada saat pertemuan tingkat Menteri IIM Economy Ministers di bulan Agustus. Dan tentunya harapannya ini agak sedikit terkendala Bapak dan Ibu, ini perlu saya jadikan disclaimer juga. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, Pak Moderator, bahwa saat ini kan ada terjadi berbagai dinamika baru. Misalnya seperti krisis di Myanmar, krisis kemanusiaan di Myanmar dan sebagainya yang ikut mempengaruhi dinamika apakah hal ini bisa ditandatangani, karena ada keengganan Australia dan New Zealand jika Myanmar ikut menandatanganinya. Kemudian dinamika yang kedua adalah adanya beberapa negara, New Zealand, kemudian ada Thailand, ada Myanmar, dan kemudian Kamboja yang rencananya akan melakukan pemilu di tahun ini. Sehingga tentunya saat ingin menandatangani hal ini, kemudian akan ada proses, tentunya ada domestic prosedur dan sebagainya yang membutuhkan persetujuan parlemen. Nah, ini dan kita sama-sama ketahui bahwa sejak tanggal 1 Januari Indonesia mengambil alih kepemimpinan, dan pada bulan Februari yang akan datang sudah mulai dilakukan pertemuan-pertemuan di antara negara-negara ASEAN. Dan 5 tantangan global yang sebetulnya pantas juga menjadi perhatian kita bersama. Pertama adalah meningkatnya cost of living. Ini yang oleh pertemuan World Economic Forum juga diantisipasi, karena ini akan berpengaruh kepada stabilitas sosial dan stabilitas politik. Perut menjadi sesuatu yang sangat penting dan semua negara sekarang dihadapkan kepada persoalan inflasi yang tinggi dan kehidupan yang mulai menghimpit. Hasil survei yang dilakukan di Indonesia pun sudah menunjukkan bahwa beberapa atau sebagian besar kalangan masyarakat, keluarga itu dihadapkan kepada peningkatan biaya hidup. Yang kedua adalah cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi dan bencana alam. Tahun 2020 kita ketahui kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam itu diperkirakan mencapai 170 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah tantangan perselisihan geoekonomi. Ini yang semakin sering terjadi. Kita juga sudah mulai merasakan isu mengenai nikel, hilirisasi, menjadi isu-isu yang diangkat oleh negara-negara Eropa dan bahkan menjadi dispute yang dipersoalkan di WTO. Kemudian yang dikhawatirkan keempat adalah kegagalan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Karena terlalu seringnya bencana alam yang terjadi, perubahan iklim yang terjadi, kemampuan yang dimiliki oleh setiap negara semakin terbatas, dan ini akan bisa berpengaruh kepada ekosistem besar yang
akan mempersulit kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah polarisasi sosial yang semakin melebar. Dan itu tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi negara maju. Kalau misalnya Myanmar tidak dilakukan dengan megaphone policy, tetapi dengan upaya pendekatan kepada para stakeholder, dan kemudian juga sebisa mungkin dilakukan secara silent, sehingga kemudian semua persoalan tidak muncul keluar dan tidak mempermalukan Myanmar. Persoalan yang terbesar yang dihadapi dalam pengalaman 1 tahun terakhir adalah Myanmar, junta militer di Myanmar itu sangat peka terhadap persoalan-persoalan yang mempermalukan mereka. Dan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia adalah menjadikan Indo-Pasifik itu bukan sebagai rivalry, tetapi menjadi isu-isu yang diselesaikan secara bilateral, secara multilateral, dan kemudian terakhir sentralitas dari isu persoalan Indo-Pasifik itu adalah bagaimana penguatan di sektor maritim. Ini ada 2 prinsip, yaitu pertama ASEAN yang disebut dengan prinsip ASEAN Matters. ASEAN Matters ini memang salah satu tujuan dari pergerakan di mana ASEAN menjaga sentralitas dan memelihara peran yang sangat penting sebagai lokomotif stabilitas dan kemakmuran kawasan. Jadi artinya ASEAN itu harus menjadi penting, ASEAN Matters. Yang kedua, ASEAN adalah epicentrum of growth. Ya, ancaman krisis pangan, energi, kesehatan, dan stabilitas keuangan itu tentu saja menjadi bagian atau elemen-elemen untuk membangun kerjasama inklusif. Tidak hanya di antara 10 negara ASEAN, tetapi juga dengan semua mitranya. Ya, oke. Ingin mengingatkan bahwa ASEAN ini sekarang terikat dalam 5-point consensus, ya, karena konsensus ini lahir karena adanya masalah Myanmar yang sistemik. 5-point consensus ini adalah 1, kekerasan harus dihentikan. 2, dialog konstruktif antara semua pihak. 3, utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretariat Jenderal ASEAN. Jadi artinya nomor 3 ini kesempatan yang sangat besar bagi Indonesia menunjukkan peran presidensinya. Kenapa? Karena setahu saya, satu-satunya Menteri Luar Negeri ASEAN yang masih bisa ngobrol, gitu ya, berkomunikasi dengan junta militer Myanmar adalah hanya Bu Retno. Dan ini adalah sebuah keuntungan. 4, ada 5 poin konsensus ini adalah ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, ya, atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. ASEAN jadi penting itu. Terus tantangan beberapa apa idealnya gitu ya, posisi ideal Indonesia terkait kalau kita berefleksi soal Hatta gitu ya. Tantangan kalau kita lihat, dan ASEAN saat ini punya tantangan besar terutama dalam legitimasi gitu, karena sudah jualan, quote-unquote jualan kemana-mana bahwa ASEAN itu menjadi organisasi regional yang paling berhasil karena bisa membuat semua orang nyaman. Padahal kenyataan ada 2 gitu ya. Sekarang saat ini ASEAN belum bisa berhasil membuat Myanmar mau mengikuti comply begitu ya pada aturan-aturan ASEAN begitu. Di yang lain kita lihat juga banyak negara-negara di luar, terutama Great Power Amerika Serikat dan aliansinya lebih memilih fora-fora yang lain gitu, misalkan membangun AUKUS. Ini menurut saya refleksi dari ketidakpercayaan, karena sebelumnya sebagian besar proses diskusi tentang politik kawasan itu didiskusikan lewat forum-forum ASEAN. Tapi dengan ada kemunculan AUKUS, pastinya setidaknya memunculkan kesan bahwa negara-negara ini merasa perlu ada mekanisme lain di luar ASEAN, yang artinya jadi pertanyaan gitu ya buat ASEAN itu sendiri. Yang lain adalah kalau kita lihat ASEAN juga masih punya tantangan kuat tentang bagaimana cara mereka membangun
aturan-aturan, mekanisme-mekanisme yang bisa quote-unquote kalau bahasa anak muda gercep gitu ya, gerak cepat. ASEAN sampai selama ini masih berkutat banyak di deklarasi gitu ya. Kalau kita lihat misalkan refleksi soal COVID misalkan, COVID-19 itu sebagian besar cara respon di Asia Tenggara itu berkutat pada policy masing-masing negara. Betul ada koordinasi di level ASEAN, tapi tampaknya kalaupun ada itu prosesnya cukup lambat. Tidak banyak bentuk kerjasama yang real, gitu, yang tangible, yang real, yang muncul di level ASEAN. Dan ini menjadi tantangan karena tantangan di isu-isu non-tradisional, isu soal kesehatan, climate change, gitu, itu akan makin kuat. Dan di mana ASEAN? Ada pertanyaan. Selain itu juga tadi sudah banyak diutarakan bahwa ada problem yang sifatnya sebenarnya creeping ya, yang lebih nggak langsung terasa, tetapi juga akan berdampak jauh ke depannya, terutama ada isu-isu seperti geopolitik dan strategic competition atau strategic rivalry dari Amerika dan Cina. Nah, biasanya ASEAN itu punya kemampuan yang tinggi untuk membuat agenda kerjasama, tetapi nggak ada yang mau naruh duitnya, nggak ada yang mau naruh sumber dayanya, ya. Oleh karena itu, berbagai inisiatif ASEAN yang berhasil sebenarnya inisiatif yang mengajak teman-teman di lingkungan sekitarnya ini, tetangga-tetangga yang lain. Misalnya ada negara-negara yang disebut dengan ASEAN Plus 3, negara Tiongkok, Korea, dan Jepang, yang biasanya mau mengeluarkan sumber daya untuk mendukung berbagai inisiatif ASEAN. Ekspektasi terhadap Indonesia untuk ASEAN tahun ini berbeda sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini agak beda karena setelah suksesnya G20, ekspektasi dunia terhadap Indonesia itu sangat meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat kondisi suasana global ini bukan kondisi yang normal. Setelah terjadinya COVID, kami melihat bahwa beberapa negara yang tadinya memang sangat antusias untuk berkolaborasi, untuk melakukan mengambil langkah-langkah globalisasi, setelah COVID itu mereka lebih ke inward looking. Jadi lebih memperhatikan domestik mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, which is sesuatu yang lumrah ya, yang memang banyak negara kami melihat melakukan. Dan kami melihat setelah itu foreign trade agreement atau agreement bilateral ataupun multilateral itu agak mundur dari segi implementasi karena negara-negara masing-masing itu melihat kepentingan domestik mereka. Indonesia dipandang sebagai big brother karena Indonesia itu 40% dari total ASEAN. Siapapun yang mau masuk ke negara-negara ASEAN itu harus melewati Eastern Hemisphere. Maka karena itu kepentingan global atau dunia internasional itu sangat besar terhadap ASEAN. Kenapa begitu? Kami melihat ada plus countries yang kami katakan sering di meeting-meeting itu, plus countries kayak China, Jepang, Australia, New Zealand. Mereka ingin menjadi bagian dari fabrikasi ASEAN. Kenapa itu seperti itu? Karena mereka melihat potensi di ASEAN itu masih sangat besar. Dan itu ASEAN tidak bisa quote-unquote di-ignore ya, atau diabaikan begitu saja, karena potensinya sangat besar. Kalau dari segi geopolitik di sini, kemungkinan besar Natuna juga akan terus menjadi incaran. Dan di sini saya sudah berulang-ulang kali juga mengatakan ke Ibu Menteri, Bu Retno, bahwa kita harus terus pasang mata di Natuna, karena kapan saja ini bisa terjadi invasi. Itu border kami yang paling depan. Kami melihat di sini geo-collaboration. Nah, sekarang mungkin di sini saatnya kami memasukkan agenda untuk bagaimana berkolaborasi. Kalau berkompetisi sudah kami melakukan kompetisi itu, tapi berkolaborasi di sini yang menjadi elemen yang sangat penting yang mungkin akan atau harus didorong oleh chairmanship dari ASEAN tersebut. Kalau saya melihat sebelumnya ASEAN Sekretariat memang sudah punya pusat energy center. Tapi itu masih
sebatas slogan. Saya tidak melihat ada langkah-langkah konkret yang diambil dari situ. Jadi itu hal yang pertama yang memang sangat harus diperhatikan adalah energi. Yang kedua, food security. Sudah banyak di World Economic Forum baru-baru ini di Davos juga dikatakan bahwa food security akan menjadi sebuah global trend. Dan di sini ASEAN memain peran yang sangat besar karena kami masih memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk memproduksi food for the world ya. Kalau saya melihat dari segi Natuna atau South China Sea, saya melihat juga di sini ini kemungkinan kalau kami tidak urus dengan serius, kemungkinan akan menjadi Myanmar versi Indonesia. Karena di South China Sea juga ini banyak sekali potensi-potensi di luar perikanan, di luar natural resources lainnya yang sangat gampang untuk diambil. Jadi saya melihat tahun 2023 ini Natuna ini akan menjadi sebuah dispute region. Gitu. Beberapa raw material untuk membuat nuklir itu juga dipakai untuk membuat baterai untuk electric vehicle. Jadi banyak sekali ekspor dari negara-negara ASEAN sudah dilakukan ke negara-negara lain. Dan saya tidak tahu apakah ini digunakan untuk benar-benar untuk electric vehicle atau digunakan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas nuklir. Karena beberapa negara juga sudah atau ada yang diam-diam juga mengembangkan fasilitas nuklir mereka. Maka karena itu saya tekankan untuk menjaga centrality ASEAN ini. Masyarakat internasional sangat mengakui strong leader Indonesia ya di ASEAN, tapi memprioritaskan epicentrum pertumbuhan ekonomi mungkin menjadi lebih masuk akal daripada lebih banyak menghabiskan energi untuk menyelesaikan Myanmar. Karena pilihan sistem politik di dalam negeri pun menurut saya masih menjadi persoalan besar bagi Myanmar yang punya 135 etnis. Ada yang mengatakan mungkin pilihannya hibrid, ya hibrida. Di satu pihak ada kekuasaan militer, tapi di lain pihak ada demokrasi yang terbatas. Tapi juga ada pertanyaan besar, apa Cina mau? Cina itu mau Myanmar itu menjadi bagian yang penting di ASEAN. Cina sangat berkepentingan terutama menyangkut Laut Cina Selatan. Jadi kepemimpinan Indonesia menjadi sangat ditunggu dan diakui. Saya kira itu yang menjadi moral besar buat kita. Sekian, terima kasih.